SMA Pondok Indah tercinta, di MTQ ini kita berjuang bersama. YPP SMA Pondok Indah tercinta, di MTQ ini kita berjuang bersama. Iptek, warisan dan kebudayaan yang terabaikan. Mangan ketupat lawuh bakmi, menawi lepas, please forgive me. Mbok pilih wonten lepasipun, mbok pilih wonten lepasipun, mbok pilih wonten lepasipun, kita nyuwun ngapunten. Mbok pilih wonten lepasipun, kita nyuwun ngapunten. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takdimi Abi Rohimin Al-Asrar selaku pengasuh pondok pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang kami takdimi Abi Ahmad Samsul Hufrat selaku ketua yayasan pondok pesantren Misbahul Munir As-Suhaili, dan segenap dewan juri beserta hadirin wal hadirat yang hadir di sini, yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu takut kelamaan waktu, nanti audiensnya menggerutu. Pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rasa cinta di antara kita, termasuk rasa cinta antara aku dan dia. Tak lupa juga sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, dari zaman Utsman bin Affan hingga bertemu dengan Abi Rohimin yang tampan dan menawan. Berdirinya kami di sini dengan menggunakan kaki pemberian Sang Ilahi. Langsung saja berdirinya kami di sini akan membawakan syarhil Quran yang berjudul Kematian Pasti Akan Datang. YPP MMA Pondok Indah tercinta, di MTQ ini kita berjuang bersama. YPP MMA Pondok Indah tercinta, di MTQ ini kita berjuang bersama. Rahimahumullah. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab yang pasti. Dengan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba nanti, karena Allah telah menetapkan dan menakdirkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dan barang siapa yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal. Yang pertama, selalu bertaubat. Yang kedua, hati qanaah. Yang ketiga, niat dalam beribadah. Ingatlah bahwa kematian akan datang pada semua orang dan kita tidak tahu kapan dan di mana. Seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil
godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat pahalamu disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kematian akan datang kapanpun. Maka kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dengan kehidupan di dunia yang hanyalah kesenangan sementara yang memperdayakan. Dan kematian bagi sebagian orang di luar sana hanya dianggap sebagai batas akhir dari sebuah kehidupan. Tidak seperti itu. Dari kitab yang sudah pasti kebenarannya, yaitu Al-Quran, kematian hanyalah perpindahan dari fase kehidupan menuju fase kehidupan yang lain. Perpindahan dari dunia yang fana menuju dunia yang kekal di sisinya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama kita lakukan adalah meyakini dan menyadari bahwasanya kematian akan menghampiri siapa saja yang bernyawa. Mati tak bisa untuk menghindari, tak mungkin bisa kau lari, ada jauh pasti menghampiri. Tidak menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, pastikan mengalami mati. Oleh karena itu, sebelum kita mati, fakun minal imani fi masjidi, wa bisawai wal bidadati, biswasoni sholati wa tu'ati, wa takimani nafsin syawati. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu menambah keimanan, senantiasa memperbaharui kejernihan hati, dan bertaubatlah. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengucap Astagfirullah, pintu taubatmu. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan sholihan, amalan maqbulan. Allahu a'lam akhirul kalam. Bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Mangan ketupat lawuh bakmi, menami lekas, please forgive me. Pilih wonten lepasipun, pilih wonten lepasipun, pilih wonten lepasipun, kita nyuwun lakukan. Pilih wonten lepasipun, kita nyuwun lakukan. Bila ada yang menggores dengan kalam, sedang menggores kalam firdan. Kami akhiri syarat dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa tingkatkan dan pantaskan diri untuk meraih kemenangan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami ta'zimi Abina Rahimin Al-Asrar selaku pengasuh pondok pesantren Misbahul Munir As-Suhaili Purwodadi. Yang kami takdimi Abi Ahmad Syamsil Musron selaku ketua yayasan pondok pesantren Misbahul Munir As-Suhaili Purwodadi. Dan yang kami hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili Purwodadi. Yang kami hormati jajaran Dewan Juri yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukan keadilan, serta bermahkotakan kasih sayang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabb yang telah menciptakan dunia, yang ditegakkan tanpa tiang dengan dihiasi oleh panorama indahnya bulan dan bintang, yang telah menciptakan lautan yang bergelombang serta dihiasi dengan ikan dan terumbu karang. Tuhan yang maha pengasih dan tak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang dan tak pernah pandang sayang. Dan dengan kasih sayangnya lah tersebut kita semua dapat berkumpul di tempat ini, bertatap muka serta beradu pandang. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada haribaan sang junjungan alam, seorang revolusioner dunia, Nabi akhir zaman, penyelamat seluruh jagat. Beliau tak pernah meninggalkan sholat, apalagi sampai berbuat maksiat. Beliaulah baginda kita, Nabi Agung Muhammad. Beliau yang telah mendobrak pintu kebatilan, menghancurkan pintu kemaksiatan, menghapuskan lembaran-lembaran kezaliman dengan bermandikan iman, ihsan dan Islam. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace menyatakan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi Yang barangkali ini kalau menang alhamdulillah, kalau tidak nggak masalah. Yang penting kita bersyiar di As-Suhaili, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat diduga, belajar di pesantren kaligrafi. Jawab salah, ulang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
demokrasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan the sense of adaptation. Penyakit adaptasi menerima unsur-unsur asing tanpa memikirkan baik buruknya. Orang barat bermain judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan mengikutinya. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, bebas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Betapa pentingnya menjadi kepribadian positif sebagai pemuda dan remaja generasi penerus bangsa. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarat yang berjudul Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Menunjukkan Quran surat Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerak-getarkan hati, jiwa dan raga sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh dengan berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin berjauh, pengajian dan pengajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah pada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin kian hari kian menurun dikarenakan para pemimpin kita banyak terjerat kasus korupsi. Sehingga bagaimana reformasi dapat teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi, terutama kabar berita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina
sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami tazimi Abina Rahimin Al-Asrar selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang kami tazimi Abi Ahmad Samsul Hufrat selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang kami hormati segenap dewan juri. Yang kami hormati Ketua OSMIS beserta jajarannya, dan tak lupa pula kepada ahli dan ukti yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat besertakan salam marilah kita sanjungkan kepada the best man in world. Beliau adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman naik kuda dan onta hingga sampai zaman naik Toyota dan Avanza, dari zaman makan kacang atau terasi hingga sampai zaman makan KFC. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kepada keluarga dan sahabat beliau yang telah seiring bahu-membahu demi menegakkan panji-panji Islam. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berlaut sama mendayung, ke gunung sama mendaki, untung sama dibagi, rugi sama ditanggung, dalam rangka menegakkan satu kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdirinya kami di sini bukan karena rayuan tema, bukan untuk mencari nama, tidak untuk musikul kalama, tapi sungguh demi agama. Tak lain dan tak bukan hanya untuk mengupas satu sarahan singkat yang berjudul Bersama Santri Damailah Negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah telah mencatat peran santri dalam mengabdikan diri pada umat dan bangsa semenjak periode penjajahan hingga pada kemerdekaan. Santri telah mampu mewarnai dinamika kemajuan bangsa dengan berbagai mahakarya dari berbagai kontribusi aktif, baik dari segi ilmunya, pembangunan sosial, bahkan perjuangan membela tanah air. Bahkan penulis buku The Histories of the Past yang bernama Thomas Tanper Slover menyatakan semakin sedikitnya kiai-kiai pesantren merupakan ancaman serius bagi kepentingan melandas. Hal ini membuktikan pentingnya peran santri dalam mewujudkan negara ini. Sebagaimana ungkapan para ulama, hubul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun seiring keutuhan bangsa kian mengalami perubahan. Salah satu penyebabnya ialah cepatnya arus informasi dari berbagai media sosial yang menyebabkan mustahilan teknologi. Ini adalah zaman serius bagi kita. Hari ini maka kita sebagai santri harus mampu mempersatukan kembali negara kita dengan cara berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan kesatuan dan persatuan dengan mendirikan negara aman dan damai serta diridhai Allah. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang artinya hamba berlindung padamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan berpeganglah kamu di tali Allah dan janganlah kamu terjerat
berai berayu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun santri zaman sekarang tidak. Asatid wal asatidah Pondok Pesantren Misbahul Munir Aswaili Purwodadi, dan yang kami hormati jajaran dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur tak berbilang. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada Putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, seorang proklamasi dan tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan penjajah mayoritas direbut oleh para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama, dan lain-lain. Semua mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam yang membuat kita bisa merasakan indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, mari untuk membahas lebih lanjut, izinkanlah kami untuk menyampaikan syarat yang terangkai dalam sebuah judul nasionalisme dalam konsep Islam yang berlandaskan kepada Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 50. selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili, yang kami hormati asatid-asatidah, dewan juri, dan ketua OSMIS beserta jajarannya. Dan tak lupa santriwan-santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di pondok tercinta ini untuk bertolabul ilmi. kedua kalinya salawat beriring salam. tak lupa kita panjatkan tak lupa kita sanjung-agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah syair yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Remaja. Al-Muhaddits Syekh Mukbil bin Hadi dalam kitab Sahih Asbab An-Nuzul berkata, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pengalaman Umar berawal dari dua kabilah. dari kabilah Ansar. Salam tatkala salam berbalas salam. Assalam
asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami takdimi Abinda Rohmin Al-Azhar selaku pengasuh pondok pesantren Hizbul Mir Aswadi. Yang kami takdimi Abi Ahmad Samsul Ufron selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hizbul Mir Aswadi. Yang kami hormati Dewan Asatid wal Asatdah, Dewan Juri dan Ketua OSIS beserta jajarannya. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah. Bersama-sama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah mewahyukan Al-Quran sebagai hidayah kepada seluruh umat manusia untuk menjadikan pedoman baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah juga telah menciptakan rasa cinta di antara kita, termasuk rasa cinta terhadap Anda. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya Mbak-mbak, mas-mas main HP ceng-cengkok sampai zamannya Mbak-mbak, mas-mas mainnya HP Vivo. Dari zamannya Mbak Jeki jual es sampai zamannya Mbak Jeki bilang belarang guys. Dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-terang yakni Adinul Islam. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan satu kata yang akan kami patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata. Dan berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah syair. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan getar hati, jiwa dan raga sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, nama Layanhin dalam bukunya Megatrends 1000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin makmur, masjid-masjid yang semakin menjamur, pengajian dan pengajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata abad 21 melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, bertintangan kejujuran, berbukukan keadilan dan bermahkotakan kasih sayang, serta teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa landasan. Dan Allah telah menciptakan pohon kelapa, dipetik buahnya, dibelah kelapanya, dimakan isinya, maknyos rasanya. Dan Allah telah menciptakan lautan luas tiada bertepi yang di dalamnya terdapat ikan hias dan ikan cumi-cumi yang di
luar negeri dan dicetak menjadi terazi. Wah, lezat sekali. Salawat beriringan salam, mari kita serahkan kepada pemuda padang pasir yang tak pernah gugur melawan jangan tingkir, nenek lampir, apalagi orang kafir tak berdaya. Siapakah beliau teman-teman? Yakni Nabi Muhammad, Habibullah Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang